Silakan Ya, Om. ya jadi mode komunikasi digital tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang bermacam-macam mode digital ya oleh Om Ridwan tadi yang di Bravo Zero Room ini. Ada RTTY, ada Application Being, ASK, ada FSK, PSK dengan berbagai variannya sampai PSK 30 dan seterusnya. Kemudian ada slow scan television, ada GT65, FT8, FT4, Olivia, Hellscriber, dan masih banyak yang lain. Next. Next. Nah, ini keunggulan mode digital. Jadi yang kecil dapat menjangkau stasiun yang cukup jauh. Jadi kita nggak perlu rapor-rapor atau mungkin katakanlah 200 watt sampai ribuan watt nggak perlu. Jadi kita cukup menggunakan 5 watt atau mungkin katakanlah maksimal 40 watt. Kita ber-PSU dengan luar negeri. Kemudian ini adalah merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan sisi digital yang sangat sekarang sangat digemari oleh rekan-rekan amatir radio. Karena kita bisa memantau semua stasiun yang ada di layar ya, mana yang belum dapat, mana yang katakanlah misalkan kita harus cari dan sebagainya, itu mudah sekali. Kemudian GSM-nya juga mudah, tentunya tinggal kita konfirmasi antar stasiun itu lebih cepat. Seperti halnya FPE tadi adalah kita bisa memilih stasiun lawan yang mudah. Data log otomatis secara software itu akan tersimpan atau terekam. Banyak keunggulan mode digital yang lain. Next. Lanjut. Next. Nah, peralatan apa yang diperlukan untuk komunikasi digital? Ya minimal kita punya radio, ya. Bukan jaringan, tapi kita harus memiliki radio bisa HF atau mungkin UHF. Kenapa kok VHF? Ada beberapa teman-teman itu kan sekarang sudah main satelit ya. Ini Om Yono pakarnya ini. Jadi main satelit itu kadang-kadang mengirim data berupa SSTV. Ini kebetulan nih tanggal sekarang hari Pramuka. Kalau yang dulu kadang-kadang ada yang mengirim ucapan katakan nggak salah ya. Waktu Jota atau mungkin HUT itu lewat apa namanya satelit, kita bisa menerima langsung dari radio 2 meter kita, kemudian kita hubungkan ke interface, baru kemudian ke komputer. Itu akan muncul nanti ada gambar. Kemudian yang kedua ada PC atau personal komputer, kemudian laptop dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu modem interface sebagai alat pengkode, yaitu antara radio dengan komputer. Nah, yang tidak kalah penting bagaimana, seperti yang disampaikan tadi dengan Om Ridwan, yaitu penunggung yang lain, seperti halnya software misalkan, mungkin pendukung yang lain yang dibutuhkan sebagai daripada mode digital itu sendiri. Next. Nah, ini sedikit gambaran daripada instalasi modem interface. Perangkat yang dibutuhkan apa? Otomatis bisa komputer, bisa laptop, bisa notebook, plus software tentunya. Bisa RTTY seperti yang dikatakan tadi oleh Om Ridwan, bisa MTTY atau mungkin MMFARI dan sebagainya. Secara umum, itu baik FT8, kemudian ada RTTY, PSK31, semua itu memiliki software tersendiri. Tinggal kita install aja nanti, satu persatu, atau mungkin yang multimode, ada. Jadi MixW seperti itu, FLDG itu ada yang multimode. Kemudian ada interface yang di tengah itu, yang nanti akan saya paparkan, plus radio HF transceiver. Nah, ini ya kenapa saya tampilkan radio yang lama. Kita katakanlah ada yang itu yang mungkin kesulitan. Wah, radio saya itu radio yang jadul. Radio saya itu radio yang punya CAT system. Nah, jangan khawatir, kita bisa menggunakan. Bahkan saya pernah menggunakan radio CB. Radio CB itu ada yang mampu sampai 28 MHz. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi mungkin rekan-rekan yang mungkin beli Allband punyanya ternyata adalah radio CB. Kita bisa di misalkan di
10 meter band, ya band amatir. Jadi seperti ini gambarannya, ada 3 komponen, komputer, kemudian interface, sama next. Sebagai perangkat, ya, ini adalah bisa radio build up. Bahkan saya mencoba menggunakan Umbro, bisa, ya. Asalkan satu, yaitu menggunakan mode upper sideband. Kenapa sih? Karena mode ini yang paling banyak digunakan untuk mode digital. Ya, ini paling banyak adalah menggunakan upper sideband. Memang ada beberapa yang misalkan RTTY ada yang menggunakan secara umum itu adalah di mode upper sideband. Kemudian ada port atau jack headphone pada radio. Saya rasa banyak lah, hampir semua radio itu dilengkapi dengan phones, ya, atau jack headphone. Kemudian komputernya, ya minimal nggak jadul-jadul amat lah. Misalkan Pentium 4, kita bisa menginstal menggunakan Windows XP dan sebagainya. Atau mungkin yang terbaru misalkan, ya nanti akan kita jelaskan lebih. Ya. Kemudian memperhatikan jack port pada laptop, ya, disesuaikan dengan port audio dengan modem interface. Ini penting sekali karena apa? Takut nggak nyambung. Karena ada beberapa mungkin yang modelnya berbeda. Ya. Kemudian terminal konektor pada radio itu juga harus disesuaikan. Harus tahu dulu mana itu mikrofon, mana itu mungkin groundnya. Ada beberapa konektor mic itu, ada yang menggunakan 4 pin, 6 pin, 5 pin bahkan, ada yang 68 pin, ada yang menggunakan soket, ya, soket HDMI, ada yang seperti itu. Biasanya radio-radio yang baru itu biasanya RJ4. Next. Nah, ini adalah modemnya. Jadi ini saya gunakan adalah ada FTDI. Ya, FTDI ini yang warnanya merah. Kemudian ada trafo audio itu 2 buah. Kemudian resistornya hanya cukup 6 buah. Saya rasa mudah. Ya. Kemudian untuk kontrolnya atau katakanlah untuk switch-nya itu adalah kita menggunakan optocoupler yang warnanya putih. Nah, di situ. Kemudian di situ ada pilihan saklar. Bisa DTR, bisa menggunakan RTS. Nanti bisa kita pilih karena nanti akan disesuaikan dengan port yang ada di software digital tersebut. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Saya rasa mudah sekali, komponennya mudah dicari. Jadi mungkin bisa saya perlihatkan bentuk model. Jadi kecil seperti ini. Mungkin kalau beli online mudah sekali kok ini. Tidak terlalu mahal, sekitar 25 sampai 30 ribu. Ya. Komponennya juga sederhana. Sedikit sekali untuk komponennya. Next. Rangkaiannya. Next. Nah, ini skemanya. Ini skema rangkaian modem interface. Jadi satunya menuju ke mikrofon, ya, mikrofon. Kalau misalkan di laptop itu kan ada colokan 2. Jadi ada yang menggunakan colokan 2, ada yang menggunakan colokan 1. Kemudian satunya adalah headphone. Nah, yang satunya adalah ke radio, ya. Kemudian satunya nanti akan terkontrol pada sistem koneksi pada kontrol pada FTDI. Jadi fungsi FTDI kalau dulu kita kan masih menggunakan serial port, ada yang menggunakan parallel port. Nah, kita ganti yang lebih mudah. Kenapa sih? Karena laptop sekarang atau komputer sekarang mungkin ada yang tidak memiliki serial port atau mungkin parallel port. Nah, ini adalah sebagai penggantinya. Jadi kita gunakan yaitu modul FTDI FT232RL. Ini mudah sekali kita cari, ya. Ini kita sesuaikan. Jadi nanti fungsinya daripada modul ini adalah nanti mengendalikan optocoupler. Saat signal kita TX pada software, maka secara otomatis dia akan mengirimkan sinyal pada modul FTDI. Sehingga di situ optocouplernya bekerja dan akan meneruskan ke mikrofon pada radio. Sehingga di situ adalah posisinya adalah TX atau memancar. Jadi seperti ini gambarannya untuk skemanya. Saya rasa nggak terlalu sulit. Kita bisa membuat sendiri menggunakan PCB lubang-lubang, ya, PCB matrix atau lubang-lubang.
itu mudah sekali. Jadi komponennya saya rasa teman-teman amatir radio tidak kesulitan lah ya untuk membuat. Ini komponennya juga komponen yang cari dan murah. Jangan khawatir, radio yang jadul maupun yang modern atau yang baru bisa menggunakan modem interface. Next. Ini yang menggunakan biasanya gini, laptop yang terbaru. Jadi laptop yang terbaru itu biasanya tidak memiliki dua lubang, cuma satu. Jadi mikrofon sama headphone-nya itu jadi satu. Nah, biasanya ada kadang-kadang teman-teman kok bingung, ini kenapa ya, ini kok lubangnya cuma satu. Nah, sekarang didesain bagaimana sama seperti halnya rekan-rekan memiliki HP. Jadi HP itu cuma satu lubang, tapi bisa headphone, bisa mic-nya bisa masuk. Nah, ini adalah sama. Jadi di sini adalah kita lihat, asalkan jangan sampai terbalik, ya memasang daripada jack-nya itu sendiri. Ini saya gambarkan seperti ini, supaya nanti rekan-rekan yang memiliki laptop yang memiliki hanya satu lubang port audio itu bisa menggunakan. Ya, saya rasa hampir modifikasinya. Kalau yang tadi, yang di atasnya tadi, itu menggunakan dua buah lubang atau dua buah jack audio, kan satu. Jadi ini nanti bisa kita gunakan, ya. Saya rasa lebih singkat ya. Sama seperti yang tadi, cuman itu menggunakan satu jack aja, yaitu fungsi sebagai mic dan juga berfungsi sebagai headphone pada port audio. Next. Nah, ini kelebihan ya. Kelebihan daripada rangkaian modem interface. Rangkaian cukup sederhana, mudah dirakit, bahkan rekan-rekan mungkin pemula bisa menggunakan PCB matriks berlubang atau PCB lubang-lubang. Ya. Kemudian menggunakan modul FTDI FT23RL agar mudah dihubungkan USB dan switch kontrol pada TX pada PTT menggunakan optocoupler. Jadi kontrolnya adalah menggunakan optocoupler. Ya. Fungsinya daripada trafo ya, trafo yang ada di sini ini nanti adalah apa, supaya ground pada radio dan komputer itu terpisah ya. Karena kalau misalkan dijangkau tadi, kalau itu groundingnya kurang bagus, bisa-bisa radionya kena. Ini hati-hati teman-teman ya. Jadi makanya kita gunakan trafo, ini sangat aman sekali ya. Yang penting kita tersalurkan, artinya sinyal audio dari radio bisa tersalurkan. Kemudian dapat dioperasikan berbagai jenis radio, baik build up, radio CB, radio umbro, baik HF maupun VHF. Ini bisa. Dapat digunakan berbagai mode digital, tidak terkecuali RTTY, ya, bisa SSTV, FT8, FT4, ya, ini bisa digunakan. Kemudian aman, nah ini catatan tadi adalah jika terjadi kebocoran tegangan seperti pada PC, karena PC itu kalau groundingnya kurang bagus atau tidak grounding, itu bisa kita lihat, kita bawa touchpen, kemudian kita tempelkan di casingnya, dia akan menyala. Ya, itu fungsinya adalah nanti kalau misalkan di grounding ya tidak akan padam. Tetapi ini menjaga kemungkinan jika mana terjadi kebocoran arus pada komputer itu sendiri, yang masuk ke radio bisa diantisipasi karena groundnya terpisah menggunakan trafo audio. Switch-nya menggunakan autocoupler. Ada pilihan RTS dan DTS disesuaikan pada software mode digital. Jadi pada softwarenya kalau kita klik setting, itu berapa. Kemudian menggunakan model DTR ya, mungkin menggunakan RTS untuk switch-nya. Next. Nah ini instalasinya. Jadi bisa kita dilihat rekan-rekan. Jadi portnya kemana sih? Jadi port FTDI ini adalah katakanlah FTDI mode ini menggunakan USB mini. Nanti akan dihubungkan ke komputer. Kemudian sound card-nya nanti terhubung juga pada line in, pada interface, ya, seperti yang ada di gambar. Kemudian output-nya nanti mic-nya itu masuk pada mic radio. Nah, di situ ada apa namanya diagramnya ya. Kemudian speakernya nanti the phones ya. Saya rasa hampir semua radio
itu bisa kita manfaatkan. Ini saya berikan contoh yang sederhana. Artinya sederhana apa? Radio lama itu sepertinya FT130 kan 4 pin konektor. Saya pernah mencoba membuatkan interface Yankee Bravo 3 Queen Hotel ya. Dia pakai main digital pakai FT130. Apakah tidak geser atau mungkin berpindah-pindah? Tidak ya. Bisa dipakai. Jangan khawatir, yang teman-teman yang memiliki radio jadul, misalkan FT101, nah itu tuh di Om Hernandi itu kan banyak itu radio-radio yang jadul itu. Bisa itu dipakai, ya. Bisa, jangan khawatir, bisa dipakai. Next, lanjut. Bawahnya, next lagi. Next lagi. Nah ini modulnya. Jadi yang saya tunjukkan tadi, modulnya adalah seperti ini. Itu sudah lengkap. Kenapa sih saya pilih FTDI? FTDI di sini di webnya itu sudah petunjuknya. Jadi rekan-rekan jangan khawatir ini bagaimana dan sebagainya. Di situ di webnya FTDI itu sudah ada panduan download softwarenya ya. Untuk versinya misalkan pakai Linux, pakai Windows XP, Windows 7, Windows 10 dan sebagainya itu sudah ada ya. Termasuk juga panduan daripada instalasi software di sini. Karena tidak bisa langsung ini, misalkan kita tancapkan, kemudian kita koneksi ke komputer, kita langsung terbaca. Jadi harus kita install dulu. Kalau kesulitan, itu ada petunjuknya. Jadi petunjuknya di webnya itu sendiri sudah lengkap, ya. Tinggal kita ikuti, bahkan ada nanti tinggal kita setting sampai nanti pada kontrol panel muncul COM-nya. Next. Berikutnya. Nah ini software FTDI bisa diunduh di yang sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nah ini diunduh di ftdichip.com servernya. Nah di situ apakah menggunakan Windows, apakah menggunakan Linux, sebagainya itu sudah ada semua. Ya. Di web tersebut ada panduannya lengkap. Next. Nah ini software mode digital tadi sudah saya pemberitahuan ya. Bisa pilih, bisa GTDX, bisa YGTX, ini bisa diinstal. Kalau RTTY banyak sekali ya, bisa Safari, bisa MTTY dan sebagainya. SSTV mungkin kita bisa memilih MM SSTV. Kalau misalkan, wah saya nggak mau ribet seperti itu, nah ini bisa yang multimode. Apakah ada MixW itu hampir semua ada, baik RTTY ya, kemudian juga SSTV dan sebagainya sudah ada. Kemudian ada FLDG, Deluxe, ini juga ada. Ya. Ini yang SK31. Ini ada Dipan sama MixW. Ini juga salah satu contoh software mode digital. Mungkin nanti FT8 akan dipanjangkan panjang lebar oleh. Next. 3 menit terakhir Om Yuka. Oke. Nah ini koneksi pada komputer seperti ini sampai muncul COM-nya nanti muncul di situ ya. Next. Nah ini setting dari radio. Di situ kita lihat apakah kita pilih DTR atau mungkin RTS. Ini jadi ada PT metodenya. Ini yang saya ambil adalah dari settingnya STX atau GTTX. Ya. GTTX seperti ini. DTR atau mungkin RT bisa kita pilih. Disesuaikan dengan interface-nya. Jadi jangan sampai salah, misalkan RTS yang kita centang ya, kemudian ternyata yang di sana adalah intervalnya adalah DTR. Nanti tidak akan jalan. Ya, next. Nah ini untuk setting audionya saya pikir nggak terlalu sulit ya. Kita lihat kondisi yang ada, tergantung daripada sound card masing-masing perangkat komputer. Next. Nah ini jenis port. Ada yang satu seperti itu, ada yang dua, ada yang seperti PC seperti ini. Next. Nah ini cek, jangan sampai salah. Jadi ada yang satu lubang itu seperti ini. Jadi mic-nya justru malah di ujung, ground-nya yang di tengah.
nanti bisa dilihat ini yang stereo, ini yang multi fungsi ya, jadi jet multifungsi. Kita audionya ini jangan sampai salah pasang ya. Next. Nah, ini mic-nya pada radio. Yang kita perhatikan adalah mic, kemudian PTT, ground pada radio, port, headphone. Jadi yang kita ambil adalah 4 komponen itu sendiri. Radio. Jadi nggak terlalu sulit. Next. Ini contohnya, ini contoh aja. Saat sinyal masuk pada yang sudah decoding, ini akan muncul warna kuning ya pada GTDX. Ini saat transmit ya seperti ini GTDX, nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Om Santi. Next, berikutnya.